Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga hati kita agar terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanda orang-orang yang berakal dalam agama Allah. Ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu Adam, wahai anak Adam," maksudnya manusia kita, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. "Ati' rabbaka tusamma aqilan." Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda kalian itu berakal. "Wala ta'sihi fatusamma jahilan." Dan janganlah kalian itu mendurhakainya atau bermaksiat atau melakukan keburukan, karena kalau kita berbuat hal yang demikian, kita akan dikatakan bahwasanya dinamai seorang yang jahil. Jahil itu bodoh. Hadis riwayat Abu Naim melalui daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini telah jelas sama Allah bahwasanya agama Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertanda bahwasanya orang itu berakal, cerdas dia. Makanya jadi jangan kita keliru bahwasanya taat kepada Allah itu, atau kita banyak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, memperbanyak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, itu adalah suatu hal yang buruk, apalagi kita menganggapnya suatu hal yang aneh. Tidak. Akan tetapi dengan semakin banyaknya kita taat kepada Allah, kerjakan seluruh perintah-perintah Allah, dan taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka pertanda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita adalah termasuk bagian dari orang yang berakal. Contoh, misal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, agama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar bersabar. Kenapa kata Rasul, tidaklah dikatakan orang yang kuat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat karena ototnya, akan tetapi orang yang kuat, kata Rasul, adalah orang yang mampu menahan sabar. Itu adalah termasuk orang-orang yang kuat. Jadi orang yang kuat yang diajarkan oleh Rasul bukan orang yang berotot, orang yang kuat bergulat. Hakada. Akan tapi orang yang kuat di dalam agama Allah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad adalah orang yang mampu menahan sabar. Sabar dari hinaan, sabar dari celaan, sabar dari fitnah, sabar dari kesengsaraan, sabar dari ujian dalam hidup. Kita bersabar dalam hal itu semua, maka kita dikategorikan orang yang kuat dalam agama Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus umpama contoh dalam hal sabar, pada saat kita hendak ricuh, kalau kita sabar, insya Allah tidak jadi akan kericuhan itu. Begitu juga contoh lagi, seumpama kita punya kendaraan bermotor, tiba-tiba kendaraan kita bermotor tadi tersenggol tidak sengaja oleh orang lain, kemudian jatuh kendaraan bermotor kita tadi, dan di sana kita tidak marah atau tidak emosi, malah sebaliknya kita mengucapkan, "Mohon maaf Pak, motor saya tadi agak rapat dengan motor antum." Masya Allah, sifat ini yang Allah, sifatnya Rasul, sehingga orang itu akan terketuk hatinya. Masya Allah, orang ini saya yang salah, saya yang nyenggol motornya, kok dia yang minta maaf. Dia yang minta maaf kepada saya, dan tentunya dia akan bertanya siapa sosok yang ini. Dan apabila dia telah kenal kepada kita dan dia akan mengkaji siapa kita, setelah dia tahu dengan kebaikan kita yang sedikit saja itu pada hakikatnya besar, dan dia akan melihat seandainya kita agama Allah Subhanahu wa taala, tertariklah dia untuk belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ada. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk salat, melatih salat
itu melatih kerja keras di dalam makna sholat. Terus di dalam makna sholat juga melatih kita begitu mendengar azan kita segera sholat. Itu juga melatih kedisiplinan diri. Makanya orang yang rajin sholat itu orangnya disiplin, orangnya kerjanya keras. Ada. Jadi Islam yang mengajarkan itu semua. Kemudian Islam juga mengajarkan kita bersalaman. Perhatikan nama Allah. Rasul mengatakan kalau kita bersalaman itu luntur semua kesalahan kita dengan satu dengan yang lain, terhapus. Kata Rasulullah SAW, pada waktu kita salaman, apalagi yang kita salam itu orang yang lebih tua dari kita hargai dia, kita hormati dia. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita hargai dia, kita hormati dia, kita ucapkan salam, kemudian kita salam ke tangannya, berjabatan tangan dengannya, atau karena kita masih muda kita cium tangannya, pasti ada kebanggaan di dalamnya. Itu akhlak Rasulullah SAW. Makanya kata Allah, orang yang berakal, kata Rasul, orang yang berakal di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ati' rabbaka tusamma akilan. Orang yang taat kepada Allah sudah barang tentu namanya orang yang berakal dalam agama Allah. Ingat, dalam agama Allah orang yang berakal itu seperti ini. Bukan berarti dia cerdas, dia banyak pengetahuannya luas sekali, apalagi pengetahuannya hanya urusan dunia, bukan urusan akhirat. Beda hamba Allah. Orang-orang yang pengetahuan akhiratnya lebih tinggi, contoh seperti ulama-ulama kita, Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau tidak merasa dirinya hebat. Justru beliau saking ketawaduknya, saya seperti ini berada di depan kalian bukanlah saya yang terbaik, kata beliau. Ini akhlak Rasulullah ya. Akhlak Rasulullah mengajarkan kepada kita indahnya. Saya berdiri di depan kalian ini bukanlah saya yang terbaik di antara kalian, kata Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, akan tetapi karena sebab antum melihat saya dan ada doa-doa dalam diri antum. Nah, itu akhlak ulama yang diambil dari mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Enak, ternyata enak dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'si, dan janganlah kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tusamma jahilan, karena itu namanya jahil atau orang-orang yang bodoh. Jahil, kita bermaksiat, kita berbuat kesalahan. Terusus lagi kesalahan itu kesalahan hati kita, mama Allah. Perhatikan kesalahan hati. Ada riya, ada ujub, ada sombong, ada hasad, ada hasud, ada ngerasa lebih baik dari orang lain, atau ada ngerasa diri kita ini lebih hebat dari orang lain. Intabi, berhati-hati kita dengan sifat ini, karena itu adalah bagian daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama Allah yang dirahmati oleh Allah, kita bagian dari yang dikatakan oleh Rasul, orang-orang yang berakal dalam agama Allah, yaitu kita taat, berada dalam ketaatan agama Allah, dan kita terus mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun tidak seluruh sunnah kita mampu menjalankannya, akan tetapi kita berusaha secara kontinu terus menerus amalkan. Allah Subhanahu wa taala itu suka terhadap amalan yang mana? Amalan adwamuha wa inqal. Continue dalam beramal, akan tetapi walaupun dia hanya sedikit. Jadi adwamuha wa inqal, secara terus menerus melakukan satu amal walaupun dia hanya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Al-fakir ad-dhaif ilallah wal 'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.